Halo teman-teman, di pertemuan kedua mata kuliah pengembangan komunitas kriya ini, saya akan memaparkan slide perkuliahan kita. Agenda kita hari ini, pertama, melalui slide, kita akan membahas fenomena dan fakta tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi dan juga tugas melalui Google Meeting yang membahas tentang menggali potensi masyarakat Indonesia. Kemudian nanti di LMS akan ada kuis dan juga forum diskusi. Oke, ya, yang pertama kita akan bahas permasalahan Indonesia dari 3 bidang, mulai dari sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Oke, masalah pertama di bidang sosial yaitu high social gap atau tingginya kesenjangan sosial di Indonesia. Nah, kalau dilihat di gambar, teman-teman bisa lihat ya, di satu sisi masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang tidak punya tempat tinggal. Mereka harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kadang tinggal di bawah kolong jembatan, kadang di pinggir jalan, kadang di lahan-lahan kosong, atau bahkan kalaupun punya tempat tinggal di pinggir sungai yang rawan longsor, atau bahkan di tempat penampungan sampah sementara. Nah, yang membuatnya sangat ironi adalah ternyata sangat banyak juga masyarakat Indonesia yang punya harta benda yang melimpah, sehingga dia punya rumah yang sangat mewah, harganya bisa belasan sampai puluhan miliar yang udah kayak istana, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebagian ada rakyat yang masih susah banget dan sebagian itu kaya raya dan foya-foya gitu ya dari sisi tempat tinggal. Kita lihat fakta berikutnya. Nah, ini ada data ya yang menunjukkan bahwa Indonesia itu ketimpangan ekonominya itu peringkat 4 di dunia. Kalau teman-teman lihat di sini datanya, ya, persentase kekayaan nasional yang dimiliki oleh 1% warga itu 49,3% atau hampir 50%. Artinya apa? Ada 1% warga Indonesia, jadi kalau misalkan tahun 2020 ini hampir 270 juta jiwa, berarti kan 1%-nya itu 2,7 jiwa, itu kalau kekayaan mereka dijumlahkan, itu jumlahnya hampir 50% dari kekayaan nasional. Kebayang ya, berarti kaya banget mereka. Nah, fakta lainnya adalah, ini tentang tas branded yang dimiliki oleh selebriti ya. Mereka tentu termasuk orang-orang yang punya penghasilan yang sangat besar dan sebagian punya gaya hidup seperti ini ya. Mereka menginvestasi, punya cara mereka menghabiskan uang adalah dengan memberi tas. Nih, ada tas edisi terbatas rilisan Hermes itu harganya 1,6 miliar. Bahkan bisa seharga rumah hanya untuk satu tas. Nah, di sisi lain, masih banyak juga anak-anak sekolah, bahkan mereka tidak punya tas, ya, dan mereka menggunakan kresek nih, untuk sekolah, ya. Bisa dilihat nih, sejumlah anak-anak sekolah di daerah terpencil di Provinsi Kalimantan Barat meminta tas kepada Presiden Jokowi. Mereka sampai merekam permintaannya dan diunggah di medsos karena mereka sehari-hari pakai tas. Bayangkan nih kalau uang 1,6 miliar ini digunakan untuk beli tas anak-anak di provinsi terpencil ini, bisa dapat berapa ya? Pasti banyak banget. Oke, ini secara umum kondisi ekonomi Indonesia pasca COVID-19, berarti baru-baru ini ya. Nih, kalau dilihat profil kemiskinan di Maret 2020, ya, ini sempat sih turun ya 2015 sampai 2019, tapi tahun 2020 meningkat kembali karena adanya pandemi ya. Tentunya ini mempengaruhi sangat banyak sektor ya, yang tadinya udah susah tambah susah. Nih, ada 26,42 juta jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan atau itu 9,78%. Nah, oke, ini fakta selanjutnya ya.
satu sisi ternyata Indonesia ini negara yang konsumtif alias doyan belanja, ya. Jadi daya konsumsi atau daya belanja di Indonesia itu sangat tinggi. Nih, ciri perilakunya seperti apa? Nih, mudah-mudahan kita bukan salah satu di antaranya ya. Pertama, perspektif jangka pendek. Maksudnya apa? Jadi kalau beli itu impulsif, dadakan, nggak dalam perencanaan. Lihat diskon, lihat potongan harga, lihat 99 Shopee, jebret, langsung check out. Padahal kita nggak butuh-butuh banget, itu hanya karena nafsu semata ya. Terus lihat di toko juga diskon 50%, di satu dapat dua ya, padahal itu hanya gimmick aja gitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kemudian adalah ini ya, kebiasaan dalam kelompok. Nah ini khas banget Indonesia yang negara komunal banget, apa-apa harus bareng. Yang kadang suka, oh iya kita beli kaos samaan, kemudian tas barengan gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu teman yang beli, ikutan beli gitu. Jadi karena temannya beli atau orang yang berpengaruh beli, akhirnya ikutan beli ya. Kemudian ketiga adalah kurangnya awareness atau kesadaran terhadap lingkungan hidup. Nah ini, kalau orang yang punya kesadaran akan lingkungan hidup, itu biasanya ngeh. Kalau belanja pasti mikir, bakal jadi sampah atau enggak, bakal berguna jangka panjang atau enggak. Ketika kita nggak sadar akan itu, ya udah nambah terus aja barang, sehingga otomatis sampah pun makin banyak. Udah gitu makin numpuk lah isi muka bumi ini, tapi nggak diolah-olah gitu ya. Yang keempat adalah adaptasi teknologi. Oke, kalau dulu kita mau window shopping harus keliling-keliling mall, dari satu mall ke satu mall lainnya. Kalau sekarang kita tinggal buka handphone, buka e-commerce, medsos, itu udah gampang banget nemuin. Nah, di satu sisi kemudahan ini tentunya menyenangkan ya dan meningkatkan perekonomian buat pedagang kecil. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak punya kontrol diri yang baik, pada akhirnya teknologi ini malah bikin kita jadi terlalu konsumtif ya. Jadi bukannya tidak boleh seperti itu, tapi kuncinya adalah kontrol diri yang baik, karena kalau enggak kita bisa jadi kebablasan, jadi terlalu konsumtif. Yang terakhir adalah ini meniru public figure sehingga itu jadi prestis ya. Udah di medsos itu sekarang udah influencer tuh dia mempromosikan brand atau produk gitu, sehingga ketika ngelihat artis A atau influencer A pakai itu tuh kayaknya kita langsung kabita, langsung pengen beli dan akhirnya beli walaupun belum tentu sesuai sama kebutuhan kita atau sesuai dengan saku kita gitu. Jadi ini juga harus hati-hati, lagi-lagi kuncinya adalah kontrol atau pengendalian diri ketika berbelanja. Nah, oke. Nah, tapi di satu sisi ada berita baik ya. Ini adalah hasil penelitian dari Nielsen. Katanya konsumen Indonesia itu paling optimis keempat di dunia. Nih, bisa dilihat. Yang pertama Filipina, India, Vietnam, sama Indonesia. Nih, maksudnya gimana? Nih, kalau kalian lihat di sini, dengan angka konsumen optimis, maka membuka peluang perbaikan ekonomi di Indonesia. Nah, ini itu semacam paradoks ya sama yang tadi. Betul, bahwa kita konsumtif. Nah, itu kan bikin jadi pedagang-pedagang laku, jadi ekonominya bergerak. Terus terjadi kegiatan pasar. Jual beli itu terlaksana. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya potensi untuk perekonomiannya maju. Gitu, karena kita ini hobi belanja. Loh, tapi kenapa kenyataannya ketimpangan atau kesenjangan sosial tinggi, ekonominya perkembangannya nggak terlalu maju ya? Nah, ini di sini. Ternyata orang Indonesia itu hobi banget beli barang impor, ya. Jadi kayak beras, tepung, gula, sebenarnya Indonesia punya kekayaan alam untuk mengolahnya, tapi kita masih banyak mengimpor, ya. Nah, selain itu, kita juga nggak bisa dipungkiri ketika kita ngelihat brand-brand yang udah terkenal, yang internasional produksi luar negeri itu rasanya prestisnya tinggi dan pengen beli sampai nabung buat beli walaupun harganya mahal gitu ya. Nah, terus coba kita sama-sama pikirin gitu ya. Jika
peningkatan peringkat dengan besarnya pasar yang hanya diisi oleh barang-barang impor, kita patut bangga kan? Terus daya saingnya dengan produk-produk lokal, dengan UMKM gimana gitu? Gimana nih nasibnya pedagang-pedagang kecil atau UKM, UMKM di Indonesia kalau kitanya sebagai konsumen hobinya belanja di produk-produk luar negeri gitu. Nah, inilah yang jadi kendala sebenarnya. Kenapa kita itu konsumen yang optimis, tapi roda perekonomiannya itu kurang berkembang, tidak sesuai dengan daya beli atau daya konsumennya ini ya. Nah, ini yang pengen kita dorong bersama. Support local business. Nah, ini ya, ketika kita lihat ada perilaku konsumtif, ada perilaku produktif. Nih, kalau konsumtif, beli, pakai. Dengan membeli, maka kita akan membantu meningkatkan perekonomian, namun perhatikan barang yang dibeli. Lebih baik jika produk buatan lokal ketimbang produk buatan luar ya. Kembali lagi ini karena ini untuk membantu perekonomian masyarakat. Nah, dan teman-teman coba kalau misalnya kalian ngulik itu banyak banget brand-brand lokal bahkan di sekitar kita sendiri yang kualitasnya nggak kalah dari produk-produk uh, luar negeri gitu, produk-produk impor. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk lokal. Nah, kalau produktif, ya buatlah sesuatu gitu ya. Membuat atau merintis usaha sendiri. Nah, akan lebih baik kalau produksinya dapat menjangkau pasar luar gitu. Nah, sekarang kan kalian ini sebagai nanti sarjana seni, lulusan prodi Kria Tekstil dan Mode, kalian dibekali berbagai keterampilan, mulai dari ngedesain sampai nanti bisnisnya, agar kalian punya skill untuk mendukung produksi-produksi lokal Indonesia dengan kualitas baik dan juga siapa tahu bisa sampai ke internasional gitu. Nah, jadi ini dua pola pikir ini yang perlu ada di kita nih untuk secara umum menyelamatkan membantu mendukung perkembangan perekonomian negara kita gitu. Kalau kita mau jadi konsumen, pakailah produk lokal. Kalau kita mau jadi produsen, kita bikin produk-produk yang bagus, pasarkan keluar dan juga nah kita juga nih kalau sekarang trennya kita beli produk-produk sekitar kita, teman-teman kita. Kalau oke, biasanya kan kita bantu nge-review tuh. Nah, itu menurut saya suatu tradisi yang bagus banget karena itu mendukung perkembangan UKM dan juga UMKM gitu. Jadi bisa ya jadi konsumen kita bantu nge-review produk-produk lokal yang menurut kita oke. Nah, oke, ini yang ketiga adalah pengangguran. Nah, ternyata nih kita punya banyak banget penduduk, nah tapi masih banyak banget yang nganggur alias banyak membutuhkan pekerjaan. Nah, kalau kita bisa menghasilkan lapangan kerja, itu pasti akan membantu banyak pihak. Nih, ini data mengenai jumlah pengangguran di Indonesia. Oke, dari 136,18 juta jumlah angkatan kerja, oke. Jumlah angkatan kerja adalah jumlah usia produktif ya, usia produktif yang mempunyai pekerjaan tapi nggak kerja nih. 129-nya itu bekerja dan 6,8 juta jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur. Jadi masih banyak banget orang yang nganggur, nggak punya kerjaan. Terus jadi dia kebutuhan sehari-hari dari mana? Padahal sumber daya manusia adalah salah satu kekuatan Indonesia karena punya banyak banget penduduk. Nih, yang bikin sedih juga nih, karena corona ternyata jumlah pengangguran itu diperkirakan tahun 2021 bisa menembus 12,7 juta. 12,7 juta. Jadi ini adalah hal yang menyedihkan karena memang semuanya terdampak banget. Mungkin juga orang-orang terdekat kita terdampak. Nah, makanya lewat mata kuliah ini saya dan teman-teman tim dosen pengembangan komunitas Kria pengen banget mendorong teman-teman untuk mulai belajar terjun ke masyarakat dan berbagi mengenai pengetahuan sama keterampilan kalian buat membantu
mengembangkan masyarakat di sekitar kalian biar punya skill juga ya. Jadi nggak cuma buat kalian tapi juga buat masyarakat, karena ibaratnya itu akan jadi apa ya, nilai lebih dan juga amal kalian yang berlipat ganda karena kalian membagi ilmu buat orang lain. Siapa tahu bisa mengurangi jumlah pengangguran ya, bantu-bantu. Nah, ini terakhir adalah rendahnya pendidikan ya. Kita semua tahu bahwa pendidikan ini adalah hal yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Ketika pendidikannya rendah, otomatis orang-orangnya kurang mempunyai kemampuan dan wawasan yang tinggi sehingga perkembangan jadi mandek gitu ya. Melakukan edukasi jadi susah, pengembangan jadi susah. Makanya ini jadi kunci banget yang seharusnya bisa diperbaiki ya. Oke. Nah, hampir 300.000 anak Indonesia itu putus sekolah. Nah, kalau dilihat nih tahun 2008-2019 ada 285 anak yang mengalami putus sekolah. Dan ini macam-macam alasannya. Nih, ada yang karena pendidikan orang tua, misalnya nih ada yang orang tuanya pendidikannya rendah. Nah, akibatnya orang tuanya juga tidak merasa bahwa melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi itu penting. Karena mereka mikirnya yang penting survive, yang penting setiap hari bisa makan, yang penting cari uang, udah habis itu cukup. Nah, kemudian yang kedua ekonomi keluarga. Ya balik lagi ya, ketika mereka kebutuhannya banyak, anak banyak tapi penghasilan rendah, ya itu mereka makan aja bisa makan udah untung ya, boro-boro gitu ya, buat sekolah tuh nggak bisa buat biaya sekolah. Kemudian ketiga minat sekolah, ada juga yang sebenarnya uangnya ada gitu ya, tapi karena mereka nggak mau sekolah, menurut mereka bermain dengan teman-teman itu lebih menyenangkan, buat mereka bekerja itu lebih menyenangkan karena langsung dapat uang gitu ya, akhirnya jadi nggak sekolah. Kemudian selanjutnya kondisi lingkungan. Nah ini nih kebayang nggak sih kalau misalkan di kampung-kampung teman-temannya nggak sekolah, kayaknya tuh beda sendiri kalau misalkan dia ngelanjutin sekolah misalnya ke SMA atau kuliah, beda sendiri gitu. Jadi dipengaruhi banget lingkungan. Nah yang terakhir adalah pandangan masyarakat gitu. Nah ini ketika ini juga sebenarnya saling terkait sama semuanya gitu ya. Ketika dia merasa nggak penting untuk sekolah, ketika lingkungannya tidak mendukung untuk sekolah, kemudian pandangan bahwa ngapain sekolah gitu, lebih baik segera cari uang buat menghidupi keluarga, itu yang akhirnya bikin mereka berhenti sekolah. Nah jadi memang sangat banyak yang menjadi faktor atau penyebab putus sekolah, sehingga ya akhirnya tingkat putus sekolah jadi tinggi. Nah kalau dari tadi kita ngomongin masalah gitu ya, nah sebenarnya Indonesia juga punya sangat banyak potensi, terutama di sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita punya sangat banyak kekayaan yang udah ada di alam, dan gimana caranya itu bisa dimanfaatkan? Ya sumber daya manusianya. Nah sayangnya potensi ini belum termaksimalkan, sehingga masalah-masalah yang tadi saya sebutin itu akhirnya muncul. Nah, ini adalah kunci dari mata kuliah ini, mata kuliah pengembangan komunitas Kria. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, sebagai masyarakat? Nah, itu kenapa lagi-lagi saya pengen ngajak teman-teman untuk mencoba melakukan hal sekecil apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk minimal untuk diri sendiri dan lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar biar kita bisa berkembang bersama-sama. Itu akhir dari slide saya hari ini. Nah, mudah-mudahan cukup memberi gambaran teman-teman kenapa sih penting banget kita mempelajari mata kuliah ini, biar teman-teman kebayang bahwa ternyata sebenarnya di balik permasalahan yang negara kita alami, di sekitar kita alami, kita tuh bisa kok melakukan sesuatu. Nah, nanti kita akan ketemu di Google Meeting dan juga melalui riset-riset kecil tentang apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita untuk membantu permasalahan yang ada di
negara kita. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di Google Meeting ya. Dah.